Dan kami ajak Anda menyimak trending topik hari ini, Sandi, terkait dengan operasi tangkap tangan KPK ya? Ya, OTT KPK di Bengkulu ya Eva ya. Ini akan menjadi trending topik pencarian hari ini, di mana memang menjadi pembahasan utama. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa calon gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Rohidin tiba di Mapolresta Bengkulu Sabtu malam pukul 23.15 waktu Indonesia bagian Barat. Iya, tadi ada 1000 pencarian ya di Google Trends. Dan masih menjadi yang pertama ya Eva ya, ini di Google Trends. Baik, kita langsung simak, inilah Newsline trending topik OTT KPK di Bengkulu. Rohidin Mersyah ini dibenarkan oleh Kapolres Bengkulu, Kombes Dedinata. Kapolresta juga mengatakan KPK melakukan pemeriksaan di Aula Mapolresta. Ya, kalau kita lihat pemirsa dari video yang beredar, Rohidin Mersyah dijemput saat berada dalam perjalanan. Ini tampak Rohidin Mersyah sempat masuk ke dalam mobil miliknya, namun mendapatkan hadangan dari KPK yang meminta dirinya untuk turun dari mobil. Kita saksikan visual berikut ini. Dibawa ke Mapolresta Bengkulu untuk dimintai keterangan oleh penyidik KPK, namun hingga kini masih belum diketahui status dari pemeriksaan tersebut. Ini adalah proses ya, Eva ya? Karena butuh waktu 1 kali 24 jam bagi KPK untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diperiksa oleh KPK. Kalau kita simak juga sudah ada keterangan disampaikan oleh tim hukum Rohidin Mersyah. Jeki Haryanto menyatakan sangat kecewa lantaran dirinya tidak bisa bertemu dengan calon gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan bertemu dengan penyidik KPK untuk memberikan pendampingan hukum ya dalam kasus ini. Terlebih juga disampaikan bahwa penangkapan yang dilakukan KPK dilakukan saat memasuki masa tenang pilkada. Kita tahu bahwa ini sudah masuk masa tenang ya sebelum pencoblosan 27 November atau hari Rabu mendatang. Betul, dan memang ada pertanyaan ya Eva, kenapa OTT-nya sekarang begitu? Kecewaan itu juga diluapkan oleh massa di depan Polresta Bengkulu. Massa sampai sempat memecahkan mobil dari Nafis nih. Ya, kita saksikan dulu, ini adalah visual saat massa pendukung Cagup yang protes dengan OTT KPK. Sampai tadi dipecahkan juga ya. Tuh, ada luapan kecewaannya. Mencegat mobil. Mengenai kejadian ini, Kapolres Bengkulu Kombes Dedinata menjelaskan kasus yang menimpa Cagup Bengkulu Rohidin Mersyah kepada massa nih, bahwa Kapolres juga menjelaskan ya Eva ya. Kita simak bagaimana tanggapan dari Kapolres Bengkulu Kombes Pol Dedinata berikut ini. Memang benar Pak Rohidin yang terakhir masuk. Kita tunggu perkembangan lebih lanjut ya. Statusnya apa tuh Pak? Ya sudah dalam pemeriksaan. Butuh pengacara nggak dia Pak? Ya saya nggak tahu kalau itu. Pak, ini ada kedatangan dari pengacara juga ya Pak ya malam ini? Ya, pengacara tadi sudah datang, tapi kami sampaikan bahwa ya tidak bisa masuk ke dalam. Karena memang ini bukan kegiatan dari Polresta, jadi Polresta hanya mengamankan segala sesuatunya itu tanggung jawab dari KPK. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membenarkan melakukan OTT atau operasi tangkap tangan di Bengkulu pada Sabtu 23 November 2024. Sejumlah uang ditemukan dalam penangkapan tersebut. Hal ini disampaikan oleh juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto. Namun ia belum bisa memastikan total uang yang ditemukan oleh KPK. Kita simak pernyataan juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiyarto berikut ini. Benar, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan kegiatan tangkap tangan di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Ada sekitar 7 orang yang diamankan dan turut diamankan sejumlah uang yang masih dihitung. Untuk lengkapnya akan disampaikan secara resmi oleh lembaga sore atau malam nanti. Ya pemirsa dan Eva, selain menangkap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, KPK juga dikabarkan menangkap 6 orang lainnya. Dan ini pemirsa gambar yang
Anda saksikan di layar kaca adalah gambar terkini di gedung KPK. Setelah diterbangkan dari Bengkulu sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, telah tiba di gedung KPK, pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu yang terjaring operasi tangkap tangan KPK ya, Eva. Betul, ya? ini adalah visual terkini pemirsa dari gedung KPK. Baru saja kita saksikan bahwa tadi adalah visual dari calon gubernur Bengkulu yang sudah tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Informasi penangkapan atau OTT KPK juga sudah dibedarkan oleh juru bicara KPK Tessa Mardika yang menangkap 7 orang, termasuk calon gubernur Bengkulu Rohidin Mersyad. Sebelumnya Rohidin sudah diperiksa di Mapolresta Bengkulu pada Sabtu malam dan kemudian dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di KPK. Setelah tiba, langsung menuju ke ruang penyidik di lantai 2 gedung KPK. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut, pemirsa. Dan biasanya ada konferensi pers ya, Sandi dan juga pemirsa, jika ada OTT, kemudian KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam dan akan mengumumkan bagaimana status hukum pihak-pihak yang sudah diperiksa oleh KPK. Ya Eva dan pemirsa, memang pertanyaan muncul begitu ya. Eva dan pemirsa, pertanyaan besar muncul ketika OTT dilakukan saat masa tenang Pilkada 2024, di mana memang aturan yang sudah ditentukan bahwa memang ketika masa tenang ini beberapa atau tindakan OTT dipertanyakan begitu ya Eva ya, untuk calon dari pemimpin daerah. Kekecewaan itu juga sempat diluapkan massa di depan Polresta Bengkulu. Bahkan tadi kami juga sudah tayangkan visualnya saat massa sampai mencegat mobil Inavis sebagai bentuk protes. Ini adalah visual saat massa pendukung calon gubernur Bengkulu yang protes dengan OTT yang dilakukan oleh KPK di masa tenang. Hanya tinggal menghitung hari sebelum pencoblosan pada tanggal 27 November 2024. Massa sampai mencegat mobil Inavis sebagai bentuk protes atas OTT yang dilakukan oleh KPK pada hari Sabtu. Betul.